Asal lu mau nemenin gua semalam aja. Sayang banget kecantikan sama tobrut lu ini lu sia-siain. Berani-beraninya berbuat rusuh di kantor perusahaanku ini. Nah, Bambang, sesuai kesepakatan, setelah perceraian kita ini, semua harta kekayaan, perusahaan, dan aset-aset telah resmi berpindah nama atas namaku. Jadi, semuanya udah jadi punyaku. Dan kamu gak ada hak sedikit pun terhadap itu semua. Ngerti? Yanti, kamu gak kasihan sama anak kita ini? Seandainya Yanti, kamu bisa mempertimbangkan ulang keputusan kamu ini. Ya, setidaknya demi anak kita. Mana bisa? Kamu kan yang dari awal menginginkan untuk punya anak. Jadi, kau uruslah tuh anak susu kamu. Halo, Beb. Iya. Nih aku udah kelar urusan kok. Aku OTW ketemu kamu ya. Udah kangen juga nih. Nah, Bambang, mulai detik ini kita sudah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ngerti? Selamat tinggal. Duh, kasihan banget suaminya. Ditinggalin gitu aja sama istrinya. Padahal kalau dilihat-lihat, pasti suaminya itu orang yang baik. Lanjut jalan lagi. Setelah semua harta berpindah tangan ke mantan istriku, mulai detik ini aku sudah gak punya apa-apa lagi. Aku harus memulai lagi semuanya dari awal. Gimana nanti dengan nasib anakku ini ya? Kasihan kamu, Nak. Tolong! Astagfirullah, ada orang ketabrak. Aduh, sakit. Aduh. Wah, mana sepi lagi gak ada orang. Mbak gak apa-apa kan? Hati-hati, Mbak. Kalau mau nyebrang lihat kanan kiri dulu. Udah tadi, Mas. Aduh, kirain udah gak ada kendaraan lewat. Tahu-tahu ada aja motor nyelonong tadi. Waduh, gimana ini ya? Mana sepi lagi ini jalan pas gak ada orang. Udah, Mas. Gak apa-apa kok. Cuma kejedot dikit tadi. Aman, Mas. Jangan gitu, Mbak. Harus dibawa ke rumah sakit ini buat mastiin kalau Mbak beneran gak apa-apa. Saya anterin yuk ke rumah sakit. Tapi kenapa, Mbak? Saya gak punya duit, Mas. Berobat. Gak usah lah, Mas. Ini juga udah mendingan kok. Mana duitku tinggal di kantong aja. Kalau ku kasihkan ke Mbak pemulung ini, ntar aku udah gak ada sisa nih. Mana semua uang udah diambil sama mantan istriku. Mbak, maaf, ini ada uang. Gak banyak sih, tapi insya Allah cukup buat Mbak berobat. Mas, jangan, Mas. Aku gak apa-apa kok ini. Udah, Mbak, ambil aja, oke? Iya deh, Mas. Makasih ya, Mas. Apa sekalian saya anterin ke rumah sakitnya? Gak usah, Mas. Saya bisa ke rumah sakitnya sendiri. Lagian kasihan si kecil, kepanasan ntar siang-siang gini. Oke deh kalau gitu, saya tinggal ya. Gak apa-apa kan? Beneran, Mas. Saya makasih banget ya. Masnya orang baik. Suatu saat nanti saya janji bakal balas kebaikan Mas ini. Santuy aja, Mbak. Nah, benar dugaanku. Ternyata dia emang orang yang baik. Istrinya aja yang kurang ajar. Asisten Hendra, jemput gua sekarang.
Maaf Bu CEO, gimana ceritanya tadi Ibu sampai tertabrak sama kendaraan lewat? Ya, begitulah Asisten Hendra. Sepertinya aku tadi kurang berhati-hati karena terlalu fokus memperhatikan seseorang di seberang jalan. Wah, apakah seseorang itu adalah seorang pria? Iya. Wah, beneran nih Bu CEO. Itu artinya Bu CEO udah menemukan apa yang Ibu cari selama ini. Bu, serius ini? Iya dong Hendra. Emang kenapa? Tapi kenapa harus menyamar jadi pemulung, Bu? Itulah Asisten Hendra. Untuk menemukan calon suami yang benar-benar tulus, aku harus menyamar jadi pemulung agar aku bisa tahu ketulusannya. Ngerti? Oh, paham Bu CEO. Asisten Hendra? Siap Bu CEO. Kerahkan semua orang untuk mencari dan menemukan pria yang bernama Bambang. Lalu selidiki bagaimana asal-usul pria tersebut. Baik, Bu. Enak tenang ngopi pagi-pagi gini. Nah, sambil nungguin orderan masuk, scroll-scroll YouTube Short dulu lah. Permisi Bang, apa gelas aqua bekas ini boleh saya ambil? Boleh Kang, ambil aja. Wah, terima kasih Bang. Alhamdulillah. Itu mau dijual ya Kang? Iya Bang, ini ngumpulin barang-barang bekas apa aja buat nanti dijual ke penimbangnya. Kang, Ya Bang? sudah makan belum nih? Nganu Bang, belum sih. Sekalian tar sarapan kalau udah laku hasil mulungnya ini. Yuk dah, sarapan sekalian nemenin ngopi dulu biar makin semangat mulungnya nanti. Oke? Wah, makasih Bang. Gak usah lah, nanti aja saya sarapannya. Udah lah Kang. Yuk, rezeki mana boleh ditolak. Mbak, nasi pecel telur 2 ya. Siap Bang Mion. Ditunggu bentar ya. Alhamdulillah. Makasih ya Bang, sarapan sama kopinya. Beneran, saya jadi punya banyak tenaga dan semangat nih buat mulung habis ini. Syukurlah Kang. Oh iya, sampean ini asal dari mana? Kok aku belum pernah lihat sampean di daerah sini? Sebenarnya saya baru pindahan dari kota Bang. Dan kebetulan ngontrak di rumahnya Pak Haji Ramlan yang ada di ujung jalan ini. Oh alah, pendatang baru toh? Iya Bang, salam kenal ya. Nama saya Bambang. Siap Kang Bambang. Saya Miun, warga kampung sini juga. Tar kalau butuh sesuatu jangan sungkan ya. Iya Bang, makasih ya. Kalau gitu saya lanjut mulung ya Bang Miun. Sekali lagi terima kasih sarapan dan kopinya. Sama-sama Kang Bambang. Asisten Hendra, sampai mana pencarian Bambang? Ada perkembangan? Maaf Bu CEO, sejauh ini belum ada perkembangan yang bagus Bu. Saya sudah kerahkan semua tim untuk mencari pria itu. Jadi selama 3 bulan ini belum ada perkembangan apa-apa ya? Sepertinya Ibu CEO benar-benar jatuh hati sama pria yang bernama Bambang ini. Udah 3 bulan ini Ibu CEO terus berusaha untuk mencari dan menemukannya. Nah, Asisten Hendra? Iya Bu. Anterin gua ke kantor cabang kota sebelah. Tapi Bu, hari ini Bu CEO tidak ada jadwal kunjungan ke sana. Hah? Baik Bu. Kemana kira-kira orang itu ya? Udah 3 bulan ini aku mencarinya. Aku benar-benar gak bisa lupain dia. Waktu itu aku lihat senyumnya begitu tulus. Mas Bambang, kamu gimana? Orang tadi. Jangan-jangan. Asisten Hendra, berhenti dulu. Stop. Iya Bu, iya.
Mas Bambang? Sakit karenamu, beri hatiku. Setiap malam aku merindukanmu. Mengapa kau tinggalkan aku di saat cinta? Mas Bambang kan? Iya Mbak, saya Bambang. Mbak siapa? Mas Bambang gak ingat? Aku Mas. Mas Bambang ingat kan? Pernah nolongin pemulung yang ketabrak motor beberapa bulan yang lalu? Iya Mbak, ingat. Tapi Syukurlah kalau ingat. Aku Vina Mas. Pasti Mas Bambang kaget ya penampilanku berbeda dari pertama kita jumpa waktu itu. Sebenarnya aku bukan pemulung Mas, tapi... Maaf Mbak, Bu, Panggil Vina aja ya. Tapi Udahlah bro, lu ngikut aja dulu, oke? Jarang-jarang loh Bu Vina ini CEO dari Royal Group bisa perhatian gini sama orang. CEO Royal Group, perusahaan terbesar yang cabangnya ada di mana-mana itu. Kenapa? Lu gak percaya? Waduh, maaf Bu CEO, maaf, saya benar-benar gak tahu kalau... Udahlah Mas, gak usah berlebihan gitu. Tapi kenapa saya... Udah, nanti Vina jelasin ya. Mengapa kau tinggalkan aku di saat cinta ini begitu? Beb, kapan nih kamu promosiin aku jadi manajer di kantor cabang ini? Kamu kan udah janji. Iya Beb, gak usah khawatir. Setidaknya minggu depan kamu udah kujadikan kepala manajer di kantor cabang ini. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Percaya dong Beb. Kamu kan putra tunggal dari wakil CEO perusahaan, orang kedua terkuat di Royal Group ini. Nah kan, itu udah tahu. Apalagi sayang? Iya. Makanya aku rela tinggalin mantan suamiku yang miskin dan gak berguna itu demi kamu sayang. Pinter kamu ya. Iya, halo? Maaf Bapak Herman, ini ada kiriman karyawan baru dari kantor pusat untuk mulai bekerja di sini hari ini Pak. Dari kantor pusat? Kurang ajar. Kok gak ada pemberitahuan? Hah? Kantor ini kan semuanya harus lewat aku, direkturnya. Maaf Pak, ini instruksi langsung dari Bu CEO. Oke. Suruh langsung bekerja hari ini ya. Siapa karyawan baru itu? Seistimewa itu ya, sampai-sampai Bu CEO merekomendasikan dia langsung. Serius, Mas Bambang mau kerja di kantor cabang aja? Iya Vina, aku mau kerja sesuai dengan pengalaman dan bidangku saja. Mencari nafkah tanpa mengandalkan kamu sebagai CEO perusahaan ini. Gak apa-apa kan? Aku semakin yakin kalau pilihanku untuk menikah sama kamu itu adalah pilihan yang tepat. Padahal kalau kamu mau, kamu bisa memilih posisi apa aja yang kamu suka di perusahaan ini, Mas. Perusahaan ini sekarang kan punya kamu juga. Vina, aku bukan orang seperti itu. Iya. Oke deh, Vina berangkat dulu ya. Ntar kalau ada apa-apa di sana, Mas langsung aja kasih tahu ke Vina ya. Oke? Siap Bu Bos CEO yang terhormat. Apaan sih Mas Bambang? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dadah sayang. Asisten Hendra, Iya Bu. setelah ini kamu ada tugas ya. Tugas apa Bu? Nanti aku jelasin di kantor. Siap Ibu CEO. Wah, gede banget ini kantornya. Padahal ini kan kantor cabang. Waduh, jadi grogi nih. Masuk gak ya? Permisi Pak. Iya Pak. Maaf Pak, saya karyawan baru yang mulai kerja hari ini di sini. Baik, saya tanyakan dulu ke atasan ya. Nah Pak, menurut Pak Direktur, Bapak akan ditempatkan di bagian kebersihan alias OB ya. Hah? OB? Gak salah Ya Pak? gak lah Pak.
Ini instruksi langsung dari Bapak Direktur. Tapi saya kan ngelamarnya di bagian... Nah, silakan Bapak langsung ke belakang ya untuk mulai bekerja. Iya Pak, baik, makasih. Mas Bambang, Yanti. ngapain kamu di sini? Ini Yanti, kebetulan aku mulai kerja hari ini di perusahaan ini. Kamu apa kabarnya? Jadi tukang pel. Kocak dah. Ternyata setelah sekian lama kita cerai, kehidupan kamu tetap gini-gini aja ya. Miskin dan gak guna. Untung aku dah cerai dari kamu. Yanti, jangan gitu. Setidaknya aku ini masih ayah dari anak kita. Kamu gak kangen sama dia? Hei, jaga tuh mulut. Jangan sembarangan kamu ngomongin anak di sini. Awas ya, kita udah beda Bambang. Aku calon kepala manajer di sini. Jangan sampai karirku hancur cuma gara-gara kamu yang hanya pegawai OB rendahan di sini. Ngerti? Atau kamu mau ku bikin jadi pengangguran lagi Bambang? Jangan Yanti, jangan. Tolong, maafkan saya. Maaf ya. Minggir lu miskin. Aduh, sebel banget Ngapain coba laki-laki miskin gak berguna itu kerja di sini? Ini gak bisa dibiarin. Kalau Bebek Herman sampai tahu kalau Bambang adalah mantan suamiku, bisa tamat karirku di perusahaan ini. Aku harus cari cara agar si Bambang dipecat dari perusahaan ini. Iya, harus. Mengawasi Pak Bambang di kantor cabang, Bu. Iya Hendra, cuma buat jaga-jaga aja. Tapi ingat Hendra, jangan sampai dia tahu ya. Siap Bu CEO. Ntar kalau ada apa-apa, kamu langsung aja hubungin aku. Iya Bu. Sakit karenamu, beri hatiku. Setiap malam aku merindukanmu. Mengapa kau tinggalkan aku? Beb, hari ini aku sebel banget deh. Lah, kenapa lagi sayang? Kamu kan bentar lagi udah mau jadi kepala manajer di kantor cabang ini. Kok masih sebel aja? Pokoknya sebel banget, Beb. Iya, kenapa sih? Bilang dong sayang. Masa karyawan rendahan sekelas OB berani-beraninya berbuat kurang ajar sama aku barusan? Maksud kamu? Iya, itu tuh karyawan yang baru masuk kerja hari ini, Beb. Memangnya dia berbuat apa sama kamu? Masa tadi aku lewatin dia pas dia ngepel, si OB kurang ajar itu tiba-tiba colek tobrutku. Sebel banget deh. Kurang ajar, bener-bener dah. Ini gak bisa dibiarin. Mentang-mentang dapat rekomendasi langsung dari Bu CEO. Wah. Rencana aku berhasil nih. Pokoknya aku gak mau tahu ya, Beb. Si OB cabul itu harus dipecat hari ini juga. Itu pasti dong sayang. Tapi sebelum itu aku harus kasih pelajaran sama dia dulu. Tolong ya Dek, kamu awasi terus pegawai baru itu. Kalau ada sesuatu, kamu langsung kasih tahu ke abang, oke? Siap bang, tapi emang kenapa sih bang kudu diawasi terus? Udah, gak usah banyak tanya. Ini instruksi langsung dari Ibu CEO. Seistimewa itu ya orang baru ini. Padahal dia kan cuma OB. Gimana? OB? Loh. Manusia cabul, rasa ini. Aduh, Pak, kenapa saya? Anjing, kampret cabul sang. Lu berani-beraninya ya? Saya ada apa Pak? Kok tiba-tiba? Anjing lu ya, masih berani tanya ada apa? Tapi salah saya apa Pak? Bapak siapa? Belum tahu siapa gua ya? Ya pantes lah. Gua orang nomor 1 di kantor cabang ini, Direktur Herman. Dan lu nanya, lu salah apa? Masih pura-pura gak tahu lu. Pak Direktur,
Maaf Pak, maafkan saya kalau saya ada kesalahan. Tapi Pak, saya benar-benar gak tahu salah saya. Obehina, berani-beraninya ya lu colek-colek wanita ini, calon kepala manajer sekaligus calon istri gua. Kamu ya, belum juga sehari kerja di sini sudah berani main towel, colek-colek tobrutku. Kurang ajar bener. Hah? Tapi Pak, saya gak pernah sekalipun. Diam lu miskin. Sudah, sekarang juga lu berkemas dan angkat kaki jauh-jauh dari kantor ini. Lu gua pecat. Bang, gawat Bang, cepet kesini. Iya, aku kesana sekarang. Obehina, masih untung lu gak gua bawa ke polisi. Gua heran, kenapa Ibu CEO yang terhormat bisa rekomendasiin lu yang cabul dan hina ini. Tapi Pak, itu semua gak bener Pak. Saya mohon, saya gak pernah. Masih aja kamu ngeles ya, dasar cabul. Masih aja gak mau ngaku. Nih, Stop, berhenti. Kurang ajar. Lu siapa lagi? Berani-beraninya menghentikan gua di kantor gua sendiri? Aku Hendra, dari kantor pusat. Hendra? Bukannya Hendra itu nama dari asisten pribadi alias tangan kanan dari Bu CEO. Tapi ngapain dia ada di kantor cabang ini? Gak mungkin. Pasti dia orang yang hanya ngaku-ngaku aja. Direktur Herman, apapun alasannya, Anda gak boleh memperlakukan karyawan seperti itu. Apalagi dia adalah karyawan rekomendasi langsung dari Ibu CEO. Gak mungkin Bu CEO merekomendasikan manusia cabul macam orang ini. Ada buktinya kalau dia cabul. Soalnya aku yakin di ruangan ini pasti ada CCTV yang bisa menunjukkan kebenaran dari semua tuduhan itu. Iya kan Bu Yanti? Aduh gawat, bisa bahaya nih kalau sampai ketahuan bohongku. Lu minta bukti? Gua sendiri gak yakin kalau lu ini beneran Hendra yang katanya asisten pribadi dari Ibu CEO. Apa buktinya? Ngaku-ngaku aja lu. Ibu CEO perusahaan Royal Group akan memasuki ruangan. Hati-hati Pak Herman. Setelah ini mungkin nasib Anda akan berubah 180 derajat. Apa? Semua instruksi dan perintah sudah saya laksanakan, Ibu CEO. Wah, ternyata Bu CEO secantik ini ya. Masih muda. Gak nyangka sih, kirain udah seumuran mak gua. Anjay, gak nyangka gua kalau CEO Royal Group masih muda gini. Cantik, tobrut pula. Gua kira seumuran Boga. Masa sih masih muda gini? Jangan-jangan. Mas Bambang, Mas gak apa-apa. Maafin Vina ya Mas, udah diperlakukan setidak pantas ini di kantor perusahaan kamu sendiri. Apa? Gak mungkin. Kenapa wanita ini justru peduli dan minta maaf sama ofisial itu? Siapa laki-laki ini sebenarnya? Kok Ibu CEO malah nolongin si Bambang sih? Gimana ceritanya Bambang bisa kenal sama Bu CEO? Minta maaf lagi Bu CEO-nya. Aduh, perasaanku kok jadi gak enak ya. Gak apa-apa sayang. Sayang? Hei Bambang, makin gak tahu diuntung kamu ya. Berani bener kamu yang miskin gak guna ini panggil-panggil sayang sama Bu CEO. Najis tahu. Tapi kalau gak salah, kamu yang namanya Yanti bukan? Benar Bu CEO, saya Yanti. Wah, keren, surprise banget ih. Bu CEO yang terhormat ini bisa tahu aku. Sepertinya muka kamu gak asing buatku. Pernah ketemu di mana ya? Nah, aku ingat. Bukannya kamu ini mantan istri dari Mas Bambang ini kan? Apa? Mantan istri si OB? Apa gua gak salah dengar ini? Maaf Ibu CEO. Sekali lagi maaf. Mungkin Ibu CEO salah mengira. Bahkan saya saja belum pernah bertemu langsung dengan Ibu CEO. Dengan kata lain mau bilang kalau mata saya sudah rabun gitu. Tidak Bu. Maaf. Sekali lagi maafkan
Maafkan saya, bukan maksud saya untuk memperolok Ibu CEO. Tapi aku gak salah kok. Aku benar-benar pernah lihat kamu saat kamu dengan kejam dan tega mencampakkan suami kamu Mas Bambang ini sekaligus anak kalian yang masih baby. Tega sekali kamu, Yanti. Apa? Suami? Anak? Serius ini? Gua gak percaya. Untungnya hari ini aku sempetin datang ke sini. Kalau tidak, pasti aku tidak akan pernah tahu betapa buruknya kinerja kalian di kantor cabang utara ini. Dengan semena-mena memperlakukan karyawan dengan sangat tidak layak. Asal kalian tahu ya, terutama kamu, Direktur, siapa nama kamu? Bapak Herman, Bu CEO. Iya, Herman. Orang yang telah kamu jadiin OB dan udah kamu perlakukan gak pantas ini. Dia adalah suamiku. Apa? Suami Bu CEO. Aku benar-benar marah atas kejadian ini. Dan kalian gak akan pernah kuampuni. Kocak. Udah. Gua gak tahan sama sandiwara ini. Herman? Kok malah ketawa dianya? Emang gak ada takut-takutnya nih orang? Beb, lu percaya sama omongan perempuan ini? Beb, jangan macem-macem deh. Ini Ibu CEO kita loh. Dasar perempuan gila. Lu kira gua percaya sama semua omongan lu tadi? Hah? Coba kalian semua pikir. Mana mungkin Ibu CEO kita semudah ini? Di mana-mana yang namanya CEO itu udah berumur lah. Iya juga ya, Beb. Makanya tadi aku udah curiga, masa CEO kita masih muda? Nah, bener kan? Atau jangan-jangan lu tuh cuma perempuan stres yang punya cita-cita jadi CEO tapi gak kesampaian. Terus kompakan dah sama OB miskin bikin drama-drama kayak yang di film-film TikTok itu. Kocak lu semua. Herman, jaga sikap Anda. Anda benar-benar sudah keterlaluan. Diam lu bangsat. Lu kira gua percaya sama sandiwara kalian ini? Hah? Kalian gak tahu siapa gua ya? Gua adalah putra tunggal dari wakil CEO Royal Group. Orang terkuat kedua di perusahaan ini. Paham? Atau gini aja, gua bakal lupain kekurang ajaran kalian ini. Asal lu mau nemenin gua semalam aja. Sayang banget kecantikan sama tobrut lu ini lu sia-siain. Kurang ajar. Astagfirullah, manusia gak bermoral. Jangan sentuh istriku. Aduh, sakit goblok. Berani banget lu ya. Oke, kalian bakal menyesal. Lihat aja. Pak, cepet kesini. Iya, di kantorku. Ada perempuan gila yang mengaku-ngaku sebagai CEO perusahaan kita. Iya, Pak. Cepet kesini pokoknya. Nah, sebentar lagi lu semua lihat siapa yang akan datang. Dan gua pastikan di saat itulah lu semua bakal bersimpuh minta ampun sama gua. Aku juga gak sabar, Beb. Melihat orang-orang stres ini mencium kaki kamu buat minta maaf. Wah, Herman, kita akan lihat siapa yang akan bersimpuh minta ampun. Diam lu bangsa. Siapa berani-beraninya berbuat rusuh di kantor perusahaanku ini? Pak, itu Pak, mereka ini sudah berani ngaku-ngaku dari kantor pusat. Loh, kurang ajar bener. Hei, perempuan gila, apa yang sudah kamu perbuat terhadap putraku? Hah? Cepat minta ampun sama dia sebelum pengawal-pengawalku menyeret dan melemparmu keluar. Kamu belum tahu ya, sudah berurusan dengan siapa? Suminto, sudah berani ya kamu sekarang? Apa kamu sudah gak mikirin nasibmu dan nasib seluruh keluarga kamu? Loh, Pak. Dia kok makin kurang ajar manggil-manggil nama papa kayak gitu. Ngapain aku harus takut sama perempuan gila gak jelas yang... Kamu yakin, Suminto? Apa? Pak,
Papa kenapa? Astaga Bu, Ibu, ampuni saya Bu. Saya yang bodoh dan ceroboh tidak lihat Ibu. Saya benar-benar tidak tahu. Pak, kenapa Papa malah berlutut sama perempuan kurang ajar ini? Kamu yang kurang ajar. Kamu yang tak tahu diuntung. Cepat, minta maaf sama beliau. Tapi Pak, dia itu ibu CEO kita. Dasar anak gak tahu diuntung. Pak, maafkan saya Bu CEO. Maafkan saya. Ampuni saya. Saya benar-benar telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup saya. Ampuni saya Bu CEO. Nah, Suminto, atas kekurangajaran anakmu ini yang telah melecehkan aku dengan segala kelakuan tidak pantasnya. Dan juga aku sempat melihat kesombonganmu atas jabatan yang kamu miliki saat ini di perusahaan Royal Group. Detik ini juga, kamu dan seluruh orang-orangmu sudah bukan bagian dari Royal Group. Ampun Bu, maafkan dan ampuni kami. Saya benar-benar kilaf. Mas Bambang, maafin aku Mas. Tolong aku Mas. Aku benar-benar menyesal telah memperlakukanmu dengan buruk. Tolong aku Mas. Aku tidak mau hidup susah lagi. Mas, Asisten Hendra, Bu CEO. singkirkan sampah-sampah ini jauh dari kantorku. Siap Bu. Dan satu lagi, blokir mereka semua ini dari seluruh perusahaan Royal Group dan juga semua perusahaan yang berada di bawah naungan Royal Group. Sita semua aset yang sudah mereka bawa dari perusahaan ini. Siap, laksanakan Ibu Bu CEO. CEO, tolong ampuni kami. Tidak mau hidup miskin Bu. Ampuni kami Bu. Ampuni kami. Maafkan aku.